Shalom, saya menyapa saudara di minggu pagi ini 29 Maret 2020 dalam suasana yang bagi saya sedikit aneh, karena memang biasanya saya bicara mondar-mandir teriak-teriak di mimbar gereja dengan diperhatikan begitu banyak orang, dan hari ini hanya di dalam kotak kecil di dalam mobil ini, dan hanya dilihat oleh satu kamera handphone. Walaupun aneh, tetapi firman Tuhan harus tetap diberitakan. Dan saya yakin Anda pun akan merasa sedikit aneh beribadah lewat di rumah-rumah, mungkin dengan menyaksikan siaran ini, tetapi tidak masalah. Apapun keadaannya, firman Tuhan harus tetap diberitakan, dan orang-orang harus dibekakan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada saudara sekalian dari kitab Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya baca. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuk langit ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimpus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu, ada sebuah hal yang menarik di sini, dan sudah bahwa kebanyakan murid-murid Yesus ini punya latar belakang nelayan, dan mereka mengerti apa itu artinya gelombang badai yang besar ketika mereka pergi mencari ikan. Itu sesuatu yang ditakuti oleh para nelayan. Dan di mana-mana memang orang kalau ketemu dengan badai gelombang yang besar, maka cenderung orang akan takut. Takut itu wajar ketika menghadapi gelombang. Tetapi tahukah saudara, ketika mereka menyampari Yesus, pertanyaan Yesus sangat aneh. Yesus bilang, "Mengapa kamu takut?" Bukankah ini sesuatu yang aneh? Dan ini terjadi hari-hari ini di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan berbagai isu-isu yang sedang beredar tentang virus sekarang, kalau kita tanya banyak orang, mereka takut. Dan kalau kita bilang, "Kenapa kamu takut?" itu sesuatu yang aneh bagi mereka. Sesuatu yang aneh. Dan itu juga yang dialami oleh murid-murid ketika mereka mengalami ketakutan, karena mereka berpikir gelombang ini akan membuat mereka binasa, mati. Hari-hari ini yang kita hadapi yang begitu. Kita asal mendengar kata COVID-19, orang akan berpikir mati. Tetapi ketika mereka bertemu Yesus, Yesus bilang, "Kenapa kamu takut?" Ini sesuatu yang kontradiksi sebenarnya. Artinya apa? Tidak ada yang terlalu menakutkan bagi Yesus. Dengan gelombang yang sedang kita hadapi hari-hari ini, dengan persoalan virus ini, banyak tatanan kehidupan kita yang berubah. Termasuk ibadah pun bisa jadi berubah. Dan itu menimbulkan banyak kepanikan dan ketakutan kepada banyak orang. Tetapi saudara lihat begini, kalau saudara lihat dunia ini takut. Tapi kalau saudara pandang kepada Yesus dan kau tanya, "Tuhan, kenapa?" Maka jawaban Tuhan kepadamu, "Mengapa kamu takut?" Saya percaya hari-hari ini kalau kau berdoa sama Tuhan dan kau tanya tentang situasi dan keadaan saat ini, jawab Tuhan sama. Kenapa kamu takut? Dan kalau saudara pengen belajar sama Yesus bagaimana cara dia menghadapi situasi gelombang yang mematikan itu, Alkitab mencatat di sini bahwa Yesus tidur. Wow, ini sesuatu yang sangat kontradiktif sekali. Yesus bisa tertidur di tengah gelombang yang mengerikan itu. Saudara kebayang terjadi kalau saudara naik kapal nyebrang mungkin dari Gilimanuk ke Ketapang,
gelombang sudah mengombang-ambingkan kapal, mungkin sepeda motor, truk pada berjatuhan, dan saudara masih bisa tidur, mungkin ke orang paling gila di kapal itu. Tetapi Yesus bisa tertidur. Apa karena Yesus gila? Enggak. Karena dia mengerti siapa dia. Dan saya percaya kalau kita mengerti siapa kita di dalam Kristus, maka kita akan mengalami ketenangan. Dan saya pengen kutip beberapa fakta yang menarik di sini, Bapak Ibu. Dikatakan Yesus naik ke perahu, murid-muridnya pun mengikuti dia. Di dalam perahu itu ada Yesus. Dan mereka sedang mengikuti perintah-perintah Yesus. Apakah itu artinya kita sih berharap hidup kita aman dan tentram sepanjang perjalanan mengikuti Yesus? Faktanya, kita juga menghadapi gelombang yang sama. Tetapi yang membedakan kita dari orang lain adalah orang boleh panik, tetapi harusnya kita bisa tenang. Kita bisa tertidur dengan nyenyak. Karena apa? Ada Tuhan di dalam perahu itu. Nah, saudara perhatikan, dikatakan sekonyong-konyong mengamuk angin ribut. Tiba-tiba angin itu. Yang terjadi sekarang pun sebenarnya bagi kebanyakan kita ini sesuatu yang tiba-tiba sebenarnya. Kok bisa keadaan ini seperti ini ya? Tetapi yang menarik kalau kita mau belajar dari Yesus, di tengah semua gelombang ini, yang membuktikan engkau di dalammu ada Tuhan. Pertanyaannya adalah, kau masih bisa tidur tenang kan? Kau masih bisa bangun pagi mengucap syukur dan bersuka cita gak? Itu aja bedanya. Orang sekarang panik kemana-mana. Orang pusing berpikir, aku harus makan apa, besok kerja apa, aku harus cari masker sanitizer di mana. Doa saya, engkau perlu temukan Kristus yang ada di dalammu supaya bisa membuat hidupmu tenang. Di tengah gelombang itu Yesus tertidur, dan murid-murid datang membangunkan dia. Apakah Yesus ketika dibangunkan, ketika dia lihat gelombang itu dan dibilang, wow, mengerikan, binasa kita? Enggak. Sapaan Yesus bagi mereka, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Takut gambaran orang yang saya sebenarnya. Jadi harapan saya, kalau engkau betul-betul percaya di dalam Kristus, di dalammu ada Kristus, ketakutanmu harusnya tersingkir. Dan ketika Yesus bangun, dia hardik danau itu, dan saudara perhatikan, maka danau itu menjadi teduh sekali, tenang sekali, diam sekali. Itu seperti danau yang membeku kena es, diam. Di tengah-tengah gelombang badai sekarang ini, kalau kau jalan bersama Yesus, orang boleh melihat gelombang yang begitu besar, tapi ketika engkau percaya kepada Yesus, gelombang itu bisa tenang. Dan kenapa gelombang itu bisa tenang? Karena yang duluan. Kenapa murid-murid melihat gelombang yang begitu kacau? Karena memang mereka kacau duluan. Jadi saya berharap di hari-hari ini tenanglah, tenang, percaya semua akan baik-baik saja. Karena apa? Karena ada Tuhan. Jadi ketika Yesus hardik, danau itu menjadi teduh sekali, dan orang-orang itu heran katanya, orang seperti apa dia ini? Dan saya percaya hari-hari ini menjadi momen bagi kita untuk mengenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Kalau saya nggak tahu entah berapa lama saudara sudah ikut beribadah, dengar firman, tetapi ketika gelombang hidup seperti hari ini datang kepadamu, ini akan menguji hatimu, menguji imanmu, bagimu seperti apa dia. Ini murid-murid Yesus yang tanya, siapa ini? Kok danau bisa tenang terhadap dia? Artinya apa? Mereka bisa bersama dengan, tetapi begitu kenal Tuhan. Kapan mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh memahami siapa dia sebenarnya? Ketika diajak Tuhan melewati gelombang badai hidup. Dan saya percaya hari-hari ini diizinkan Tuhan ini terjadi untuk
mengetahui lebih dalam di hati kita siapa Tuhan bagi kita. Kalau engkau bisa tinggal tenang hari-hari ini dan engkau percaya ada mujizat Tuhan dalam hidupmu memberkati segala sesuatu yang kau kerjakan, itu artinya kau tahu siapa Tuhan di dalam hidupmu. Anak saya sering nonton, kadang-kadang kalau lihat YouTube, nonton film yang seram-seram, nonton hantu, nonton pocong dan sebagainya. Mereka ketakutan. Tetapi walaupun takut, ditontonnya juga. Dan saudara tahu, akibat dari tontonan-tontonan itu, maka mulai terekam di pikirannya asal ada tempat gelap, ada hantu di situ. Ya, rumah kami kalau malam-malam ya memang lampu di tengah dimatikan. Gitu ya. Apakah betul-betul ada hantu di situ? Nggak ada. Tetapi ketika mereka nonton, mereka diyakinkan ada hantu di situ. Makanya kalau malam-malam anak saya, apalagi yang nomor 2, yang nomor 3, dia bangun mau ke toilet atau mau minum tengah malam, dia pasti ketakutan, gak akan berani tuh keluar. Nah, sementara saya bapaknya sudah tidur kayak Yesus, tidur. Dan ketika dia pengen kencing ke kamar mandi, dia takut. Apa yang dia lakukan? Dibangunkan bapaknya. Kenapa dia gak berani sendiri? Karena dia percaya di ruang tamu itu ada hantu. Jadi ketika dia bangun saya tanya, kenapa nggak mau ke kamar mandi? Takut. Saya aja geleng-geleng kepala. Dan saya pegang, saya bawa ke kamar mandi. Dia buang air kecil. Dan sambil buang air kecil, dia perhatikan saya. Mungkin di pikiran anak saya melihat saya dan bilang, orang seperti apa bapakku ini? Karena dia takut sama hantu yang gak ada itu. Dan dia pikir kok bapakku gak takut. Jadi kami ke kamar mandi, pulang selamat, sampai di kamar tidur lagi. Saya yakin di bayangannya berpikir, orang seperti apa bapakku ini. Dan saudara tahu, hari-hari ini ketika engkau menghadapi gelombang badai hidup ini, engkau ketakutan. Tapi kalau kau jalan sama Tuhan, diredakannya semua gelombang itu. Bisa jadi. Cara Tuhan memandang gelombang hidupmu seperti cara saya memandang ketakutan anak saya terhadap hantu itu. Kita udah ketakutan nih terhadap banyak isu-isu virus dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan, ketika engkau bangunkan dia lewat doamu, Tuhan aku takut terhadap virus ini, Tuhan hanya menghela napas dan bilang, yuk jalan sama aku. Kalau kau jalan sama Tuhan, engkau akan mencapai tujuan hidupmu dan diberkatinya engkau dengan segala kebaikannya. Ketika anak saya ketakutan, saya jalan sama dia ke toilet sampai pulang, aman dia. Bagi saya tak ada pocong-pocongan. Bagi Tuhan tidak ada virus-virusan. 2000 tahun yang lalu di kayu salib, dia sudah kalahkan itu semua. Kemarin saya menulis bahwa bisa jadi jarak antara ketakutanmu kepada iman itu hanya sejauh sepenggal ucapan yang bilang, Pak, kepada Bapa di surga, Bapa, aku takut, pegang tangan. Hanya itu yang kau perlu lakukan. Kalau Tuhan memegang tanganmu, kau akan lihat perkara-perkara yang hebat terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, saya mendorong kau sekalian, jemaat Tuhan, jemaat Yesus baik. Kita semua ini dikasihi Tuhan. 2000 tahun yang lalu dia mati di kayu salib. Dan dia katakan sebelum mati, it is finished, semuanya sudah selesai. Ketakutanmu, kepanikanmu, semuanya sudah beres. Dia tahu gak apa yang akan terjadi 2020? Dia tahu. Oleh sebab itu dia selesaikan. Dan apa yang perlu kau lakukan hari ini? Kau hanya perlu pegang tangan. Kalau kau pegang tangan Tuhan, engkau akan lihat mujizat menantimu
di depan sana. Saya masih percaya percepatan itu menjadi bagian kita. Doa saya, Tuhan memberkati seluruhnya saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan izinkan saya berdoa bagi saudara hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dimanapun seluruh jemaatmu berada hari ini, ketika mereka beribadah di rumah masing-masing, Tuhan, Engkau yang memegang tangan mereka, sehingga mereka tidak takut apapun lagi terhadap gelombang kehidupan. Kami tahu masalah yang terjadi hari-hari ini berdampak kepada ekonomi kami, tetapi kami percaya Engkau membela orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Engkau akan menyediakan berkat di balik setiap persoalan, dan kami akan lihat ini waktu Tuhan melakukan percepatan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, buat kami semuanya maksimal. Dan kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan menolong memberkati presiden kami, memberi hikmat supaya mereka mampu diberi jalan keluar untuk lepas dari setiap persoalan-persoalan pandemik yang ada di bangsa ini. Dan hamba berdoa bagi seluruh tenaga kesehatan, berikan mereka damai sejahtera, semangat, sukacita untuk melihat tangan Tuhan yang hebat berkarya nyata. Dan pakai kami di situasi-situasi sulit hari ini untuk bisa membawa lebih banyak lagi orang-orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia memelihara hidup kami hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.